Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana udah ya kita nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman nafa'a bih barakatu ulumih bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala la tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamratah falaisal murad minas sahabil amtar wa innamal murad minha wujudul athmar. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamratah. La tuzakkiyanna, jangan kamu anggap baik. Waridan, satu anugerah yang Allah kasih. La ta'lamu, yang kamu belum tahu, yang kamu tidak tahu, thamratah, buahnya. Falaisal murad, bukanlah yang dikehendaki, minas sahabati, dari awan, al-amtara, tidaklah yang dikehendaki itu hujannya. Wa innamal muradu minha, hanyalah yang dikehendaki dari awan, wujudul asmari, munculnya buah-buah. Jadi jangan dulu bangga dengan ilmu yang Allah kasih. Kalau ternyata ilmu itu tidak melahirkan khusyuk, tadallul, inkisar, tawadhu, al-amal, wal khasyah lillah. Jika ilmu itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, ilmu itu tidak kita amalkan, ilmu itu jadi kesombongan di dalam diri kita, ilmu itu menjadi penghalang kita untuk menerima kebaikan dari orang lain. Begitu juga amal. Diberikan amal tapi tidak ikhlas. Diberikan amal lalu jadi sombong. Diberikan amal lalu menganggap rendah yang lain. Nah, itu adalah hujan-hujan itu. Jadi kebaikan-kebaikan Allahnya sebagai awan, lalu sifat ketinggiannya itu seperti hujan. Yang hujan tuh kalau terus-terusan bagus apa enggak? Hah? Hujan kalau terus-terusan bagus enggak? Nah, bagus nih, sekarang lagi pada banjir di Aceh, di Medan, di Sibolga, di Padang. Al-Fatihah lahum. Billahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Syaratal ladzina. Ya. Kita hidup di zaman yang sangat-sangat ngeri. Makanya kita perlu serius ini ngebangun komunitas, bawa air. Diumpetin di mana nggak tahu, air ngebawa. Ya Allah, makanya ya kitanya harus serius gitu, kitanya harus serius. Termasuk kita ke anak-anak. Tadi pagi saya pulang sholat sama Bang Zaki, dia minta saya kasih tahu kan, minta ditontonin anak-anak yang stroke, anak-anak yang gagal ginjal Pak Haji. Ya Allah, saya harus betul-betul diatur gitu. Termasuk ini ke santri gitu. Jajanan ke kantin ke depan tuh harus betul-betul sehat. Pola olahraga juga harus teratur. Insyaallah. Ngeri kalau udah kena, ngeri.
Nah itu tadi, jangan sampai kita bangga kepada amal, kepada ilmu, tapi kehidupan kita nggak berubah. Hati kita tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang saya bilang. Buah dari kebaikan atau anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada hati, berupa ilmu, berupa ma'rifat, berupa ilham, berupa keterbukaan hati menerima yang baik-baik itu, ujungnya adalah adzillah wal inkisar. Makin ngerasa hina, makin ngerasa rendah, dia bisa khusyuk kepada Allah, hidupnya tenang, jadi tidak mudah marah, zuhud, sifat-sifat baik lah ya, menjadi orang dermawan, mementingkan orang lain, keluar dari syahwat-syahwat jasmani maupun syahwat-syahwat rohani. Dia terlepas dari kungkungan penjara para makhluk. Hidupnya tidak bergantung kepada orang, hidupnya tidak berharap kepada orang lain. Terlebih berharapnya dengan cara-cara yang tidak baik. Yang ada di hatinya hanya Allah. Tanpa Allah dia nggak bisa apa-apa. Di hadapan Allah dia bukan siapa-siapa. Ya. Ini begini-begini nih kalau diceritakan kadang-kadang sulit. Tapi kalau Allah udah kasih taufik, nanti kita tahu bagaimana caranya tawadhu. Ya, kadang-kadang dengan cara kita dicelemin dulu ke maksiat. Kadang-kadang caranya kalau kita nggak sadar-sadar, kadang-kadang aib kita dibuka. Kadang-kadang hidup kita digelapkan. Baru kita tahu ternyata ilmu yang kita banggakan, relasi yang kita punya, nama besar guru yang kita belajar darinya, kitab-kitab hebat yang kita mempelajarinya. Kalau Allah nggak tolong kita, kalau Allah nggak jagain hati kita, itu semua bukan bikin kita makin terang, tapi makin gelap. Bukan bikin kita makin merasa rendah, tapi merasa tinggi hati. Nah, maka di awal-awal kitab Imam Ibnu Athaillah selalu bilang, Allah datangkan warid kepadamu agar kamu datang kepadanya. Kalau datangin anugerah-anugerah hebat itu bukan kita semakin datang ke makhluk, kita semakin dekat ke makhluk. Tapi semakin kita dekat ke Allah, semakin kita cinta ke Allah, semakin kita takut ke Allah, semakin kita malu ke Allah, semakin ngerasa kita nih belum menunaikan hak Allah yang sebenar-benarnya, bukan untuk sombong. Agar engkau terselamat dari pengaruhnya makhluk Allah, dan agar engkau terbebas daripada perbudakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kamu mendapatkan ilmu, mendapatkan ilham, tadi itu dekat dengan majelis-majelis kebaikan, dekat dengan orang-orang baik, tapi yang muncul bukan benda-benda baik tadi ya. Jadi yang dikehendaki tadi ini bagus banget kiasan beliau ya, bahwa yang diharapkan dari awan itu bukan hujannya, tapi yang diharapkan sesungguhnya adalah tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh, buah-buahan yang akan tumbuh. Gitu kan. Kalau hujan-hujan yang ditunggu, hujan itu ujung-ujung hujan banjir bandang, malah nah gitu, kurang lebih seperti itu. Ini bagus ini kiasannya. Begitu juga kita, semakin dakwah, semakin ngaji, semakin amal, semakin dekat dengan orang soleh, kok hasilnya berketerbalikan dari apa yang Allah mau, ini namanya kita gagal. Makin dakwah, ngelihat semua orang salah, wah ini bahaya. Makin ngaji, ngelihat orang semua salah, dia sendiri yang benar. Padahal dia nggak terjun juga ke masyarakat, dia tidak merubah masyarakat secara langsung, ini juga nggak benar. Ya, makin kaya, makin sombong, makin kaya, makin nggak peduli. Oh, itu bukan kehebatan. Atau makin miskin, makin ngeluh. Lihat orang kaya, oh semuanya orang jahat. Nah, ini juga bukan kebaikan. Jadi apapun nilai-nilai kebaikan yang Allah kasih, kita lihat ujungnya. Kita lihat buahnya. Kalau buahnya adalah semakin dekat ke Allah, semakin tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah,
semakin merasa kurang, semakin kita ingin membantu mereka, semakin kita ingin selalu dekat kepada Allah, semakin kita nyaman dengan segala keputusan Allah. Maka keadaan-keadaan baik itu, itulah tujuan utama Allah mendatangkan, Allah menghadirkan nikmat-nikmat agungnya berupa ilmu, ma'rifat, ilham, suhbah salihin, dakwah dan lain sebagainya. Ini orang-orang sering tertipu. Ya. Dikasih sehat, dikira kesehatan itu kemuliaan, bukan. Dalam sehat tuh ngapain? Ya. Dikira di dalam kekayaan ada kemuliaan, nggak ada. Kalau setelah kaya pelit, setelah kaya makin sombong, setelah kaya kenal maksiat-maksiat yang dia belum pernah kenal sebelum dia kaya. Waliyadzubillah. Ya. Sebelum kenal ilmu tawadhu, habis kenal ilmu ntar nyalain orang bentar. Ya. Sebelum dakwah memberi nafkah kepada keluarga, anak, istri, bahkan kepada orang tua, mertua dengan baik. Habis kenal dakwah, habis-habisan semuanya nggak dinafkahin. Nah, itu bukan kebaikan. Setelah kenal dakwah semua orang salah, semua orang dianggap tidak sempurna. Yang itu bukan kebaikan. Jadi jangan nganggap warid anugerah-anugerah Allah itu sebagai satu kebaikan sampai kamu lihat apa itu buahnya. Jika buahnya adalah sesuatu yang Allah ridhoi, maka kebaikan yang Allah hadirkan barulah berbuah kebaikan. Selama dia belum berbuah kebaikan, janganlah merasa bangga, karena boleh jadi kebaikan yang didatangkan justru akan mencelakakan, sebagaimana halnya awan yang sudah menghitam, awan yang sudah menggumpal, awan yang sudah berkumpul dengan sangat tebal, lalu menurunkan hujan, ternyata hujan itu menghadirkan bencana, bukan menghadirkan manfaat. Ya. Ini bagus bahasanya ya. Nah, satu lagi, la tatlubanna baqa'al waridat ba'da'an basatat anwaraha wa auda'at asraraha falaka fillahi ghinan an kulli syai' wa laysa yughnika anhu syai'. Jangan kamu meminta kepada Allah agar warid-warid itu, anugerah-anugerah istimewa itu tetap ada bersamamu. Selepas waridat itu membentangkan cahaya yang begitu luas. Dan dia menyimpan rahasia-rahasia yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena kalau engkau sudah mendapati Allah, maka kamu tidak perlu kepada apapun. Dan Allah pun tidak perlu kepada apapun. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah kepada apa yang Allah kasih kepadamu, maka kamu menjadi manusia yang paling kaya. Selama kita punya standar kesuksesan yang lebih, selama itu kita nggak bisa bahagia. Ini kata Gus Baha nih, paling enak gaji Gus Baha. Kenapa orang itu hidupnya nggak pernah senang, nggak pernah bahagia, kata Gus Baha? Karena dia punya standar kebahagiaan yang dia kejar tidak seperti yang hari ini dia rasakan. Kita punya duit 1 juta, ngarep aja 10 juta, udah tuh. Kapan? Itu ya, kita punya santri masih dikit, berharap santri ribuan, itu kapan? Jadi tugas kita adalah ridho dengan apa yang Allah berikan hari ini. Walaupun ridho bukan berarti tanda puas, kita boleh saja punya cita-cita ini dan itu, tapi jangan sampai itu merebut kebahagiaan kita. Karena kalau kita, lagi-lagi nih, nggak boleh pergi aja sama Imam Ibnu Athaillah. Kalau kita tuh pegangannya betul-betul Allah, maka di dalam segala kondisi kita nggak perlu yang lainnya. Ada nggak orang nggak kaya tapi perannya seperti orang kaya? Nggak ada tuh. Pak Syukron tuh orang PLN. Dia ternyata bukan orang PLN. Masih belum pulih totalnya.
Udah mendingan tadi malam demam lagi, pijit ijai, mendingan bangun tidur mendingan. Ini kalau kena angin ini lebih banyak, Masya Allah. Ya. Semoga malam bisa ngaji ya. Semoga malam bisa ngaji. Nah, apa tadi? Ya, jadi ketika seseorang itu tidak diberikan rasa puas terhadap apa yang Allah beri pada hari ini, maka hidupnya itu susah bahagia. Ya. Maka kata Gus Baha itu, orang-orang tuh susah karena mengaitkan kebahagiaan itu dengan syarat-syarat tertentu. Kata beliau, bahagia itu nggak perlu syarat. Terima aja apa yang Allah kasih, itu pasti bahagia. Kita Allah takdirkan makan tempe, makan ikan asin pakai sambal, kalau dinikmatin kan enak. Tapi kalau yaudah kapan saya makan KFC, kapan? Tadi itu dikasih santri sedikit, dia nggak tahu kalau dikasih santri banyak ada lagi urusannya. Ya, maka nggak usah minta sesuatu apapun, nggak usah ngejar apapun kalau kita udah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita mengejar sesuatu, ya sudah, itu juga niatnya pengen ketemu Allah juga di sana, bukan ngerasa bahwa itu akan menyelamatkan kita. Nanti Allahnya cemburu tuh, ya Allah saya kalau udah kaya nanti saya akan gini-gini, kata Allah. Apa urusannya kaya? Tapi bukan berarti ini gara-gara ngaji begini kadang-kadang orang hilang fokusnya mau kaya, nggak apa-apa. Ya Allah saya mau jadi orang alim, ya, agar kalau saya dakwah, agar kalau saya menyampaikan sesuatu itu saya sampaikan dengan benar, bukan jadi sesat menyesatkan, tapi menjadi benar dan memberikan kebenaran kepada orang lain. Itu nggak apa-apa. Tapi apa yang Allah kasih pada hari ini jangan kita sia-siakan. Apa yang Allah kasih pada kita hari ini jangan sampai tercabut kesyukuran kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah itu udah nolong, itu tadi cerita Pak Syukron. Nah, dia bukan orang PLN ternyata, tapi semua proyek-proyek PLN dan proyek-proyek sosial lain tuh diserahin sama dia. Kadang-kadang dia bagi beras sampai 2 ton. Kadang-kadang, bukan dia duitnya, tapi dia menjadi perantara, dipercaya orang untuk bisa membagikan itu. Udah gitu dia juga dapat bagian lagi, karena dia sebagai amil kan, dia yang bekerja sana, bekerja sini. Duitnya dia dapat, manfaat, nyebarin manfaat ke orang dia dapat, tanpa dia perlu jadi orang kaya dulu. Walaupun target dia kaya, nggak apa-apa. Masa kita terima dengan kebodohan? Bukan gitu maksudnya. Masa kita terima dengan kemiskinan? Bukan begitu. Dan kita mah niat. Tapi jangan sampai niat yang masih ada di depan itu membuat kita menjadi tidak produktif, tidak maksimal pada masa sekarang, merebut kebahagiaan kita, merenggut kita menikmati proses pada hari ini. Kenapa? Karena kalau Allah itu sudah bersama, kalau Allah itu ridho sama kita, maka Allah itu nggak perlu apa-apa. Dan kita juga jadi nggak perlu apa-apa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini maka ada ucapan ulama, man arafallaha falam tughnih ma'rifatullah fadzaka syaqi ma'isnal abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Siapa yang kenal Allah tapi dia belum merasa puas dengan kenal Allah, itulah orang celaka. Apa sih yang bisa dikerjakan oleh seseorang dengan kemuliaan, kekayaan yang dia miliki? Sesungguhnya kesuksesan sejati adalah milik orang bertakwa. Sekali lagi, kemuliaan itu bukan ada di luar diri. Berapa banyak orang kaya hancur dengan kekayaannya, berapa banyak orang pintar hancur dengan kepintarannya, berapa banyak orang terkenal hancur dengan ketenarannya, berapa banyak para tokoh hancur dengan ketokohannya, berapa banyak para pemimpin hancur dengan kepemimpinannya. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa bukan salah itu semua adalah alat. Tapi kesuksesan hakiki itu ada apa yang ada di dalam hati seorang hamba, berupa ketakwaan, berupa kepuasan memiliki Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga kalaulah dia ditakdirkan kaya, manfaat. Dia ditakdirkan jadi alim, manfaat. Dia ditakdirkan jadi dai, jadi solusi. Dia ditakdirkan jadi orang kaya, dia akan memberikan dampak sosial yang sangat luas. Tapi itu semua tuh jangan dikejar gitu. Bahasanya ya, bahasa tadi malam saya dengar satu podcast itu, bahasa seperti orang punya handphone mahal. Bukan handphonenya yang penting sebetulnya. Kita tuh ngilmuin handphone tuh dengan baik gak? HP-nya sih iPhone 17 Pro gitu. Dan buka WhatsApp, yang dibuka YouTube, kata yang nyiptain itu, ente ngapain kalau cuman begitu doang pakai 17 Pro, paham nggak? Nah kita tuh sering begitu gitu. Kita pengen kaya, kita pengen gini, pengen gitu. Kalau diri kita tuh nggak terupgrade sama sekali gitu. Ntar pas udah kaya, dulu pas masih pas-pasan, punya duit juga habis buat kepentingan dirinya. Ntar kayaan dikit ya sama, tambah kaya, tambah rakus. Sehingga akhirnya kekayaan itu tidak memberikan manfaat apa. Maka ini beliau ingatkan. Siapa yang udah kenal Allah tapi nggak ngerasa udah cukup dengan Allah, walaupun nggak punya segalanya, maka ini orang adalah rugi. Maksudnya bagaimana? Siapa yang betul-betul menikmati membangun dirinya, menikmati diri semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sandaran, nilai-nilai takwa itu sebagai pegangan hidupnya, agama yang dia pelajari dan dia amalkan, itulah kebahagiaan. Ya. Walaupun kalau itu ditambahin kaya kan bagus, itu ditambahin dikenal orang jadinya bagus, ditambahin ilmu jadinya bagus, ditambahin hikmah kebijaksanaan jadinya bagus, ditambahin jadinya bagus. Tapi jangan kita nggak nikmati diri dulu nih sama Allah. Kita ada di jalur kebaikan, jalur ilmu, jalur amal, jalur dakwah, jalur kebersihan hati, jalur selalu ingin memberi manfaat sama orang, jalur selalu jauh dari ingin memanfaatkan orang. Itu dulu gitu. Sehingga nanti benda-benda yang lain di luar diri itu datang, wah itu jadi keistimewaan. Lihat Rasulullah SAW sebelum beliau ke Madinah penuh sulit, tapi udah manfaat belum dari Mekah? Udah dong. Dia nenangin sahabatnya, dia nenangin istrinya, dia bertahan dengan segala kesulitan itu. Itulah proses Allah menempa beliau. Semuanya dinikmatin. Pas udah di Madinah punya segala-galanya gimana? Nah itu, jadi saya tadi malam itu atau sore ya, juga malam itu saya ngelihat itu tuh, high performance individual. Itu tuh Dr. Indrawan Nugroho, dulu saya Stephen juga kenal beliau, yang bukunya Rise Above the Crowd, bangkit meninggalkan kerumunan orang yang tidak profesional. Sekarang beliau bergabung dengan HPI. HPI itu High Performance Individual. Bagaimana seorang individu bisa punya performance tertinggi, terbaik yang Allah sudah berikan. Apa kuncinya? Kuncinya adalah dia menikmati proses hidup. Kuncinya adalah kedekatan dia mengenal dirinya dulu, sehingga dia bisa mengenal Tuhannya. Karena orang yang nggak selesai sama dirinya, itu dikasih apa itu jadi masalah gitu. Ya anak belum selesai sama dirinya, coba dikasih duit, benar nggak? Beli layangan lah, beli apalah, ujungnya jadi sampah semua. Ya. Dan lain sebagainya. Maka itu yang disebut oleh beliau, kamu nggak usah ngarepin anugerah-anugerah yang Allah kasih itu senantiasa ada bersamamu, walaupun hidupmu jadi semakin cerah, rahasia-rahasia Allah titipkan di situ secara banyak. Kenapa? Kalau kamu sudah dapat Allah, kamu tidak akan perlu kepada selainnya. Begitu juga Allah nggak perlu kepada sesuatu itu. Ya ini tauhid namanya. Agar kita selalu ingat, agar kita selalu sadar, agar kita selalu aware, selama ada Allah itu maka segalanya akan baik-baik saja. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, kita sudah punya filosofi hidup yang seperti itu, kita nyaman dengan diri kita nyaman dengan Allah kita. Nanti Allah kasih kekayaan, manfaatnya nambah. Allah kasih ilmu, ilmunya jadi manfaat. Allah kasih amal, amalnya membuat dia tawadhu. Dia berikan kesibukan dalam dakwah, dakwahnya membenahi dirinya sebelum membenahi orang lain, menilai dirinya sebelum menilai orang lain. Semakin tinggi ibadahnya, semakin merasa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan lain sebagainya. Sekali lagi, bukan tidak boleh mengejar hal-hal di luar diri kita, tapi selesaikan dulu hubungan kita dengan diri,
kenali dulu diri kita. Itulah saya bilang kan ilmu termasuk yang paling mahal yang saya dapat. Saya kenal Stephen, jadi saya tahu siapa saya, apa kekurangan, apa kelebihan. Yang kedua, saya diberikan ilmu pikiran, ya. Jadi ngerti kemampuan kita tuh. Sehingga dengan itu kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Ujungnya kita sibuk membenahi diri, ujungnya kita sibuk ya, untuk semakin meningkatkan kapasitas diri. Kalau orang sudah sibuknya dengan dirinya sendiri, itu juga yang disebutkan di HPI tadi malam, maka di sanalah nanti dia ketemu Tuhannya. Dan di sanalah nanti segala akses untuk meluaskan atau meleverage dia punya manfaat itu akan terrealisasi. Namun kalau orang terfokusnya kepada yang di luar dirinya, kekayaan, jabatan, pangkat, keilmuan, pengaruh, ketenaran, itu yang dia kejar, tapi dia lupa sama dirinya dan dia tidak merasa cukup dengan Tuhannya, maka justru itu semua datang bukan meleverage dia punya manfaat, justru meleverage dia punya madarat, yang semakin dia dianugerahi dan diamanahi hal-hal besar, justru itu akan semakin memberikan madarat. Jadi terakhir, hikam tidak pernah membiarkan kita untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, khususnya dari dalam hati kita, ya, bahwa jangan kita merasa kesepian, jangan kita hilang kebahagiaan jika kita tidak memiliki ini dan itu, selagi kita dalam mengenali diri lebih baik, mengupgrade diri lebih baik, memiliki keyakinan dan kematangan hubungan kepada Allah yang lebih baik, karena Allah tidak perlu itu, dan orang yang sudah dekat dengan Allah juga tidak memerlukan segala sesuatu, walaupun ini adalah tahap awal, sehingga nanti ketika amalnya justru manfaat yang akan keluar bukan sebaliknya. Kemudian tadi di hikmah yang pertama, jangan bangga dengan kebaikan-kebaikan yang Allah beri jika buahnya tidak nampak. Ilmu tidak berbuah amal tidak berbuah keikhlasan, kekayaan tidak berbuah menahan diri dan akhirnya memberikan bakti sosial yang banyak, ya. Duduk dengan orang-orang soleh ketika tidak bisa mengakses dan menginternalisasi kesolehan-kesolehan mereka-mereka yang ada di sekeliling kita, karena sesungguhnya yang diharapkan dari awan, karena hujan boleh jadi menenggelamkan, hujan boleh jadi menghantarkan banjir bandang, tapi yang dikehendaki dari awan adalah bagaimana turun hujan, yang hujan itu sifatnya proporsional sesuai dengan manfaat pada umumnya, yang akhirnya melahirkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Semoga Allah SWT senantiasa bimbing kita, tuntun kita menjadi manfaat sebesar-besarnya untuk umat. Alhamdulillah, taufiq, subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.